Oke. Selamat pagi Bapak dosen, selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan tugas rencana anggaran biaya. Judulnya Analisis Penjadwalan Kebutuhan Sumber Daya dan Biaya Pelaksanaan Proyek Konstruksi. Studi kasusnya pada proyek pembangunan kantor Lurah Kapal, Kelurahan Kapal, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Sebelum presentasi, kami akan memperkenalkan nama-nama kelompok. Yang pertama, Faustinus Regar akan membawakan materi tentang deskripsi proyek, lokasi proyek, dan rekap kebutuhan tenaga kerja. Yang kedua, Heribertus Cahadun akan membawakan materi tentang tahap menyusun tugas dan analisis kebutuhan sumber daya kegiatan. Yang ketiga, Patrisius Musiban Anggal akan membawakan materi tentang analisis rekapitulasi kebutuhan biaya sumber daya. Dan keempat, Regina Luciviana Selenisium akan membawakan materi tentang data-data yang dibutuhkan dan analisis kebutuhan sumber daya kegiatan. Untuk tidak memperpanjang waktu, kita langsung masuk saja ke materi. Kepada Saudara Heribertus Cahadun, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya menjelaskan tahap menyusun tugas RAB. Tahap menyusun tugas diuraikan pada flowchart di bawah ini. Yang pertama, pengumpulan data. Yang kedua, data. Yang ketiga, pembersihan data dan periksa link RAB. Yang keempat, analisis volume dan jenis kebutuhan sumber daya setiap kegiatan. Yang kelima, rekapitulasi volume dan jenis kebutuhan sumber daya kegiatan. Yang keenam, analisis kebutuhan biaya sumber daya setiap kegiatan. Yang ketujuh, rekapitulasi kebutuhan biaya sumber daya kegiatan. Yang ke-8, analisis penjadwalan volume dan jenis kebutuhan sumber daya kegiatan. Yang ke-9, analisis penjadwalan biaya kebutuhan sumber daya kegiatan. Yang ke-10, upload analisis di Classroom. Yang ke-11, penyusunan paper. Yang ke-12, upload paper di Classroom. Yang ke-13, penyusunan PPT. Yang ke-14, presentasi Zoom meeting. Yang ke-15, upload channel YouTube. Dan yang terakhir, share link YouTube. Next. Deskripsi proyek. Nama proyek, proyek pembangunan kantor Lurah Kapal, Kelurahan Kapal, Kecamatan Mui, Kabupaten Badung. Luas bangunan 26,45 meter kali 24 kali 45 meter. Pemilik proyek Dinas Pekerjaan Umum, konsultan perencana CV Karya Untung Jaya, konsultan pengawas CV Karya Untung Jaya, kontraktor CV Bali Cipta Laras. Lokasi proyek Jalan Raya Kapal, Kelurahan Kapal, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Dan berikut adalah tampak depan, tampak samping, dan peta lokasi. Adapun data-data yang dibutuhkan dalam rencana anggaran biaya. Yang pertama bahan, kedua upah, ketiga analisa, keempat rencana anggaran biaya, kelima rekap rencana anggaran biaya, keenam time schedule, ketujuh perhitungan volume, ke-8 rekap anggaran pelaksanaan. Dari data yang telah didapatkan, selanjutnya dilanjutkan dengan analisis data, di mana pada tahap ini penulis membersihkan serta merapikan data yang telah didapatkan, agar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang pertama pembersihan data, kedua perapihan data, ketiga harga satuan, keempat analisa pekerjaan, keenam rekap analisa pekerjaan, ketujuh rencana anggaran biaya, ke-8 rekap rencana anggaran biaya, ke-9 time schedule atau penjadwalan. Yang pertama analisis kebutuhan sumber daya kegiatan. Untuk sumber daya, dihitung jumlah kebutuhan setiap jenis sumber daya manusia yang digunakan pada proyek ini. Data-data yang diperlukan untuk menghitung jumlah sumber daya adalah: yang pertama, tenaga kerja yang digunakan setiap uraian pekerjaan. Kedua, volume masing-masing uraian pekerjaan. Ketiga, koefisien tenaga kerja pada uraian pekerjaan. Adapun rumus perhitungan, yaitu sigma N sampai I sama dengan
1. Volume kali koefisien tenaga kerja. Contoh, menghitung kebutuhan tenaga kerja pada pekerjaan pengukuran dan pasangan Bopleng. Koefisien tenaga kerja pada pekerjaan pengukuran dan pasangan Bopleng. Untuk volumenya sama dengan 88 meter, yang terdiri dari tenaga kerja dan koefisien. Yang pertama pekerja, koefisiennya 0,1000, yang kedua tukang kayu, koefisiennya 0,1000, yang ketiga kepala tukang, koefisiennya 0,0100, yang keempat mandor, koefisiennya 0,0050. Baik, untuk rumus perhitungannya seperti di bawah ini. Yang pertama kebutuhan pekerja. Rumusnya volume kali koefisien sama dengan 88 meter kali 0,1000 per meter. Hasilnya 8,80. Yang kedua kebutuhan tukang kayu, hasilnya 8,80. Yang ketiga kebutuhan kepala tukang, hasilnya 0,88. Dan yang terakhir kebutuhan mandor, hasilnya 0,44. Jadi, kebutuhan tenaga kerja pada pekerjaan pengukuran dan pasangan Bopleng dapat dirincikan dalam tabel di bawah ini. Oke, next. Rekap kebutuhan tenaga kerja. Total kebutuhan sama dengan hasil penjumlahan dari seluruh kebutuhan sumber daya tukang pada kolom jumlah sheet di analisis sumber daya kegiatan. Contoh, kepala tukang sama dengan pada hasil penjumlahan dari seluruh kebutuhan sumber daya tukang pada kolom jumlah sheet sumber daya kegiatan. Dan berikut adalah tabel rekap kebutuhan tenaga kerja yang terdiri dari nama sumber daya manusia, satuan, dan jumlah kebutuhan. Yang pertama mandor, jumlah kebutuhannya 125,72. Yang kedua kepala tukang, jumlah kebutuhannya 123,42. Yang ketiga tukang batu, jumlah kebutuhannya 449,48. Yang keempat tukang kayu, jumlah kebutuhannya 440,17. Yang kelima tukang besi, jumlah kebutuhannya 150,53. Yang keenam tukang cat, jumlah kebutuhannya 185,76. Yang ketujuh pekerja, jumlah kebutuhannya 2.263,08. Yang ke-8 pekerja paras, jumlah kebutuhannya 281,21. Dan yang terakhir pekerja elektrikal, jumlah kebutuhannya 75,00. Next. Baik, seperti yang kita kebutuhan biaya sumber daya kegiatan. Kebutuhan dan harga upah kerja pada pekerjaan pengukuran dan pasangan Bopleng. Pekerjaan pengukuran dan pasangan Bopleng terdiri dari 3 macam. Yang pertama, tenaga kerja. Yang kedua, jadi kebutuhan 0,5 ribu rupiah. Yang kedua, tukang kayu. Kebutuhannya 8,80. Harga upah kepala tukang. Kebutuhan 0,88. Harga upah 45.000 rupiah. Yang terakhir mandor. Kebutuhannya 0,44 dan harga upah. Baik, next. Analisis rekapitulasi kebutuhan biaya sumber daya. Pada tahap rekapitulasi biaya kebutuhan sumber daya ini adalah lanjutan dari tahap analis biaya kebutuhan sumber daya kegiatan. Rumus sama dengan total biaya kebutuhan sumber daya kali upah. Contoh, yang pertama kebutuhan biaya upah pekerja, yaitu kebutuhan tenaga kerja
kali harga upah kerja sama dengan 8,80 kali Rp35.000 sama dengan Rp308.000. Yang kedua, kebutuhan biaya upah tukang kayu, yaitu kebutuhan tenaga kerja kali harga upah kerja sama dengan 8,80 kali Rp35.000 sama dengan Rp352.000. Yang ketiga, kebutuhan biaya upah kepala tukang, yaitu kebutuhan tenaga kerja kali harga upah kerja sama dengan 0,88 kali Rp35.000 sama dengan Rp39.600.000. Yang keempat, kebutuhan biaya upah mandor, yaitu kebutuhan tenaga kerja kali harga upah kerja sama dengan 0,44 kali Rp35.000 sama dengan Rp22.000. Pekerjaan pengukuran dan pemasangan boplan dapat kita lihat pada tabel berikut. Lanjut. Analisis penjadwalan kebutuhan sumber daya kegiatan. Untuk penjadwalan biaya pelaksanaan upah kerja dibuat setiap selama 6 bulan. Data-data yang dibutuhkan dalam penjadwalan ini yaitu yang pertama, tenaga kerja yang digunakan setiap uraian pekerjaan. Yang kedua, kebutuhan tenaga kerja dalam setiap minggu. Yang ketiga, upah tenaga kerja. Contoh, penjadwalan biaya pada minggu pertama. Pada minggu pertama, uraian pekerjaan yang dikerjakan hanya satu uraian pekerjaan, yaitu pekerjaan pengukuran dan pasangan bopleng. Yang pertama, kebutuhan tenaga kerja pada minggu pertama. Kebutuhan tenaga kerja pada minggu pertama, pekerjaan pengukuran dan pasangan bopleng. Bisa kita lihat pada tabel di bawah ini. Tabel minggu pertama yang terdiri dari tenaga kerja dan kebutuhan. Yang pertama, pekerja, kebutuhannya 6,84. Yang kedua, tukang kayu, kebutuhannya 6,84. Yang ketiga, kepala tukang, kebutuhannya 0,68. Yang keempat, mandor, kebutuhannya 0,34. Yang kedua, upah tenaga kerja. Harga upah pada pekerjaan pengukuran dan pasangan bopleng. Bisa kita lihat pada tabel di bawah ini, yaitu tabel pekerjaan pengukuran dan pasangan bopleng yang terdiri dari tenaga kerja dan upah kerja. Yang pertama, pekerja, upah kerjanya Rp35.000. Yang kedua, tukang kayu, upah kerjanya Rp40.000. Yang ketiga, kepala tukang, upah kerjanya Rp45.000. Yang keempat, mandor, harga upahnya Rp50.000. Yang ketiga, penjadwalan biaya pelaksanaan upah tenaga kerja pada minggu pertama. Untuk menghitung besar biaya pelaksanaan upah kerja pada minggu pertama, dihitung dengan rumus biaya upah kerja minggu pertama sama dengan kebutuhan tenaga kerja minggu pertama kali upah. Yang pertama, pekerja 6,84 kali Rp35.000, hasilnya Rp239.555,56. Yang kedua, tukang kayu, hasilnya Rp273.777,78. Yang keempat, kepala tukang, hasilnya Rp30.800. Yang keempat, mandor, hasilnya Rp17.111,11. Next. Jadi, penjadwalan biaya sumber daya manusia pada minggu pertama dapat kita lihat pada tabel di bawah ini. Kerja, kebutuhan, dan biaya.
Yang pertama pekerja, kebutuhannya 6,84 dan biayanya 239.555,5. Tukang kayu, kebutuhannya 6,84 dan biayanya 273.777,78. Yang ketiga, kepala tukang, kebutuhannya 0,68 dan biayanya 30.800 rupiah. Yang keempat, kebutuhannya 0,34 dan biayanya 17.111,11 rupiah. Jadi total biaya yang dibutuhkan pada minggu pertama adalah 501.244,44 rupiah. Next. Rekap penjadwalan biaya tenaga kerja dapat kita lihat pada sumber daya manusia, yaitu pada bulan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam dapat kita lihat dalam tabel berikut. Next. Next. Analisis penjadwalan biaya sumber daya kegiatan. Untuk penjadwalan sumber daya manusia dibuat setiap minggu selama 6 bulan. Data-data yang dibutuhkan dalam penjadwalan ini yaitu yang pertama, bahan yang digunakan setiap uraian pekerjaan. Yang kedua, kebutuhan bahan setiap uraian pekerjaan. Yang ketiga, waktu setiap uraian pekerjaan atau time schedule. Contoh, penjadwalan bahan atau material pada minggu pertama. Pada minggu pertama, uraian pekerjaan yang dikerjakan hanya satu uraian pekerjaan, yaitu pekerjaan pengukuran dan pasangan bopleng. Yang pertama, bahan dan kebutuhannya, yaitu kayu usuk perancah sama dengan 1,6, yang kedua, paku biasa 2-5 sama dengan 1,76, yang ketiga, kayu papan bergesting sama dengan 0,62. Yang kedua, waktu pekerjaan pengukuran dan pasangan bopleng adalah 9 hari. Yang ketiga, kebutuhan bahan dalam 1 hari. Rumusnya yaitu, kebutuhan bahan dalam 1 hari sama dengan kebutuhan bahan dibagi waktu uraian pekerjaan. Yang pertama, kayu usuk perancah, kebutuhan bahannya 1,06 dibagi waktu uraian pekerjaan yaitu 9. Jadi hasilnya 0,82 per hari. Yang kedua, paku biasa 2-5 yaitu 1,76. Yang keempat, penjadwalan sumber daya bahan pada minggu pertama. Karena minggu pertama pekerjaan pengukuran dan pasangan bopleng dilaksanakan selama 7 hari, maka kebutuhan sumber daya bahan dalam 1 minggu dirumuskan. Kebutuhan bahan 1 minggu sama dengan kebutuhan bahan 1 hari dikali 7. Yang pertama, kayu usuk perancah sama dengan kebutuhan bahan 1 harinya 0,82 dikali 7 hari yaitu 0,82 kali 7, hasilnya 0,23. Terus paku biasa 2-5 sama dengan 1,37 dikali 7, hasilnya 0,39. Kayu papan backgesting 0,48 dikali 7, hasilnya 0,14. Oke, next. Penjadwalan kebutuhan biaya. Data-data yang dituangkan dalam penjadwalan ini yaitu yang pertama, bahan yang digunakan setiap uraian pekerjaan. Yang kedua, kebutuhan bahan dalam setiap minggu. Yang ketiga, harga satuan bahan. Contoh, penjadwalan biaya bahan pada minggu pertama. Pada minggu pertama, uraian pekerjaan yang dikerjakan hanya satu uraian pekerjaan, yaitu pekerjaan pengukuran dan pasangan bopleng. Yang pertama, kebutuhan bahan pada minggu pertama. Bisa kita lihat pada tabel yang pertama, yaitu tabel pekerjaan pengukuran dan pemasangan bopleng yang terdiri dari bahan dan kebutuhan. Yang pertama, bahan kayu usuk perancah, kebutuhannya 0,23. Yang kedua, paku biasa 2-5, kebutuhannya 0,39. Yang ketiga, kayu papan backgesting, kebutuhannya 0,14. Yang kedua, harga satuan bahan. Bisa kita lihat pada tabel di bawah ini, yaitu tabel pekerjaan dan pemasangan bopleng.
Yang pertama, kayu usuk perancah, harga satuannya Rp1.000.000. Yang kedua, paku biasa 2-5, harga satuannya Rp11.000. Yang ketiga, kayu papan begesting, harga satuannya Rp1.000.000. Next. Yang pertama, penjadwalan biaya pelaksanaan bahan pada minggu pertama. Untuk menghitung besar biaya pelaksanaan bahan pada minggu pertama, dihitung dengan rumus biaya bahan minggu pertama sama dengan kebutuhan bahan minggu pertama kali harga satuan. Yang pertama, kayu usuk perancah sama dengan kebutuhan bahannya 0,23 dan harga satuannya sama dengan Rp1.000.000. Hasilnya Rp821.333,33. Yang kedua, paku biasa 2-5, yaitu 0,39 kali Rp11.000 sama dengan Rp15.057,78. Yang ketiga, kayu papan begesting, yaitu 0,14 kali Rp1.000.000 sama dengan Rp479.111,11. Next. Tadi penjadwalan biaya sumber daya bahan pada minggu pertama adalah, bisa kita lihat pada tabel bawah ini, yang terdiri dari bahan, kebutuhan, dan biaya. Yang pertama, kayu usuk perancah, kebutuhannya 0,23, biaya yang dibutuhkan Rp821.333,33. Yang kedua, paku biasa 2-5, kebutuhannya 0,39 dan biaya yang dibutuhkan Rp15.057,78. Yang ketiga, kayu papan begesting, kebutuhannya 0,14 dan biaya yang dibutuhkan Rp479.111,11. Jadi total keseluruhan biaya yaitu Rp1.325.502,22. Next. Jadi kesimpulan yang bisa diambil yaitu sumber daya manusia dan bahan sangat mempengaruhi rencana anggaran biaya yang dibuat, sehingga sangat dibutuhkan ketelitian dalam menentukan jumlah kebutuhan dan harga dari sumber daya tersebut. Selain itu, menjadwalkan penggunaan maupun pengeluaran kebutuhan serta biaya sumber daya sangat diperlukan agar memudahkan pengawasan kinerja proyek. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari tempat ini, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.